Nah, sementara jika pembentukannya itu, proses pembentukannya itu eh, tidak dilakukan secara demokratis misalnya begitu, ini berpengaruh juga ke struktural itu. Yang nanti kemudian ujung-ujungnya struktur itu hanya sebuah papan nama. Eh, se- Semuanya serba diatur oleh kepala. Nah, ini juga terkait tentang peristilahan. Istilah kepala yang digunakan di struktural itu dengan istilah ketua. Bagaimana, mana kira-kira yang lebih arif dan bijaksana menggunakan istilah kepala dengan istilah ketua atau pembantu dengan wakil, misalnya seperti itu. Karena ini berpengaruh sekali secara psikologis, secara bahasa. Nah, olehnya itu dari eh, beberapa model yang ditawarkan oleh pemakala tadi, eh, mungkin ada bisa disampaikan plus minusnya gitu ya, plus minusnya dari model-model itu. Dan apakah itu berpengaruh positif dan negatif terhadap pembentukan penetapan unsur-unsur yang ada di dalam eh, struktur organisasi itu, termasuk di dalam menentukan siapa jadi kepala seperti itu. Karena eh, munculnya otoritarianisme di dalam kepemimpinan dalam organisasi itu karena faktor adanya ketergantungan dari bawahan dan atasan. Dan ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap penentuan kebijakan. Akhirnya lahirlah apa yang dikhawatirkan tadi oleh penanya pertama seperti itu. Nah, karena itu pertanyaannya adalah eh, pertama tadi itu bahwa apa plus minus dari apa yang ditawarkan tadi, kemudian bagaimana hubungannya dengan penamaan, pengistilahan dari struktur itu sendiri. Ya, yang kedua, eh, mekanisme penunjukan ataukah mekanisme penetapan pimpinan atau siapapun yang ada di dalamnya, apakah itu sangat menentukan sekali di dalam pengelolaan organisasi, khususnya dalam struktur itu. Karena kalau apa namanya banyak terjadi lembaga salah urus itu karena persoalan mekanisme penentuan kepala yang tidak memperhatikan arus bawah gitu, tidak memperhatikan orang-orang yang akan dipimpin di dalamnya, orang-orang yang akan menjadi pemangku di dalam struktur tersebut yang disepakati itu. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan bagi saya terhadap makalah yang dikaji pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian terakhir eh, Ustaz Abdul Haris. Mohon izin, mohon maaf tadi Ustaz Hasan. Tadi Ustaz Hasan saya persilahkan tapi Ustaz Krian menyampaikan pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Dosen pengampu yang saya hormati serta teman-teman yang saya hormati. Menarik untuk materi yang kita bahas hari ini terkait tentang bagaimana struktural organisasi itu. Saya cuma ingin mendapatkan gambaran dari pemateri. Gimana? Suara saya terdengar? Ya, jelas di Jelas Anda. Ustaz. Oke, oke. Jadi saya cuma ingin mendapatkan gambaran dari pemakala terkait tentang struktur organisasi ini kaitannya dengan zaman sekarang ini yang semakin canggih. Ya, artinya apakah struktur organisasi ini di mana plus minusnya struktur organisasi yang gemuk dengan yang simpel, tidak terlalu banyak orang yang
bergerak di dalam menjalankan roda organisasi termasuk di lembaga pendidikan karena sekarang kan dunia semakin canggih. Bahkan peran-peran orang sudah mulai diganti dengan robot ini. Apalagi dengan tantangan AI itu ya semakin apa namanya semakin tenaga manusia itu semakin berkurang perannya. Itu diganti dengan robot dan kemajuan teknologi. Nah, kira-kira bagaimana pandangan pemakala terkait tentang pembentukan struktural ini organisasi mana yang lebih efektif di zaman sekarang yang strukturnya gemuk atau ramping? Nah, itu barangkali plus minusnya di mana, apalagi dengan tantangan sekarang ini. Cuma itu barangkali sebagai pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Dan Ustaz Mustaqim, mungkin kita mulai dulu di penanya pertanyaan Ustaz Ahsan Takwim yang mencoba menyimpulkan bahwasanya dari apa yang kita sampaikan terlihat bahwasanya hanya dua model. Untuk yang pertama dulu Ustaz ya. Iya. Kemudian berkaitan dengan model-model tadi, eh, apakah eh, ada model-model eh, dengan model-model ini sudah cukup untuk em, masuk pada fungsi dari struktur itu sendiri. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih. Eh, yang pertama bahwa memang kalau kita lihat dari keseluruhan struktur organisasi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini memang secara garis besarnya memang yang kita lihat ada dua itu tadi. Ada yang sentralistik dan itu cenderung paternalistik, kemudian ada yang desentralistik atau partisipatif. Namun selain itu ada hal lain yang diimplementasi yang merupakan kombinasi dari keduanya. Jadi tidak ekstrim sentralistik saja dan desentralistik, tetapi ya betul bahwa sesungguhnya berpusat pada dua itu. Cuma ada pengembangan-pengembangan disesuaikan dengan keadaan lembaga pendidikan yang lain, yakni ada yang berusaha untuk mencari atau mengkombinasi dan mencari jalan tengah kompromi antara kedua itu. Nah, upaya untuk menemukan titik tengah antara dua model yang pada umumnya ada, yang kelihatannya berbeda secara diametral, itu kemudian tadi ada pengembangan yang dikenal dengan istilah ada fungsional, karena itu mengacu kepada pembagian tugas berdasarkan fungsi, kemudian ada yang berbentuk matriks di mana dia fokus pada pembagian-pembagian tugas dan kewenangan yang ada, kemudian yang ketiga ya ada yang mengcombine antara keduanya. Ya betul itu bahwa pada umumnya di lembaga pendidikan Islam kita ini begitu. Nah ini juga yang kita lihat pada organisasi Islam yang menjadi penyelenggara lembaga pendidikan ya seperti itu. Kalau yang desentralistik itu terfokus yaitu pada umumnya ada di Muhammadiyah karena dia mengikut pada struktur organisasi yang mulai dari pusat sampai ke bawah, sehingga segala pengambilan kebijakan baik itu manajemen atau pimpinan maupun kurikulum itu terpusat pada pimpinan. Kemudian yang desentralistik ini pada umumnya kita lihat pada lembaga-lembaga pesantren yang pada umumnya ada pada NU, di mana masing-masing lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis pesantren itu bersifat otonomi. Antara keduanya itu ada yang tadi itu yang ada combine. Nah itu yang secara umum. Kemudian bagaimana kecenderungan ada kebiasaan dalam organisasi lembaga pendidikan Islam ini, model pengambilan keputusannya itu kadang atau kebanyakan
itu justru berfokus pada pimpinan, pucuk pimpinan atau pada kepala atau pada ketua saja. Ya sesungguhnya itu bisa terjadi tergantung pada kultur yang terjadi pada lembaga pendidikan itu. Kalau kepala atau pimpinannya berdasarkan aturan yang berlaku itu mempunyai otoritas penuh, maka nanti memang dalam pengambilan keputusannya itu akan cenderung menjadi otoritatif, meskipun dalam proses-proses pengambilan keputusannya itu sepertinya melibatkan semua komponen yang ada, tetapi itu hanya nanti bersifat brainstorming saja, artinya untuk mengumpulkan pendapat-pendapat yang pada akhirnya memang pengambilan keputusannya pada pimpinannya. Tetapi sesungguhnya pada beberapa lembaga pendidikan justru sebaliknya, segala bentuk pengambilan keputusan itu melalui proses apa yang disepakati, sehingga pucuk pimpinan tidak bersifat otoritatif. Meskipun memang jika lembaga pendidikan itu memang memberi kewenangan besar kepada pucuk pimpinan, makanya biasanya ya beragam pendapat, beragam masukan biasanya juga terpulang kepada apa yang menjadi pendapat dan pikirannya sendiri. Nah, itu yang saya katakan tadi, cenderung menjadi otoritatif sehingga terasa agak otoriter sebetulnya. Sebetulnya kalau kita mau menyelami lebih lanjut, ini terjadi kalau dalam lembaga itu diperlukan adanya atau menjadi prioritas itu adalah stabilitas, sehingga untuk menjaga adanya keragaman pendapat, adanya dinamika yang akan mengarah kepada friksi, dan itu bisa menyebabkan terjadi pelemahan pada manajemen lembaga pendidikan itu, maka biasanya pucuk pimpinannya diberi otoritatif seperti itu. Itu kalau fokusnya pada menjaga stabilitas lembaga. Tetapi kalau dia tidak pada stabilitas, tapi pada tujuan, maka biasanya bersifat partisipatif. Nah, bagaimana caranya? Apa trik misalnya kalau misalnya kita berada pada kondisi seperti itu? Ya, yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan yang kira-kira sejalan dan sepaham dengan apa yang dipikirkan oleh pucuk pimpinan. Artinya kita perlu memang adaptif, perlu menyelami. Karena kalau tidak, ya akan terjadi friksi. Betapapun begitu, saya kira usul, saran, kemudian musyawarah itu tetap penting dilakukan, karena dengan musyawarah itu memperkaya hasanah pemikiran dan memberi pertimbangan kepada pucuk pimpinan ketika ingin mengambil keputusan. Setidaknya itu menjadi informasi bagi pucuk pimpinan bahwa ada beberapa pemikiran yang berbeda dari apa yang akan ditetapkan oleh pimpinan itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya komentari dari pikiran yang disampaikan oleh Ustadz Ahsan, dan itu memang agak faktual. Itu terjadi memang dalam beberapa lembaga pendidikan, apalagi dengan kondisi sekarang yang hampir atau pada umumnya lembaga pendidikan itu lebih menekankan pada aspek stabilitas. Nah, kalau lembaga pendidikan itu menekankan pada aspek stabilitas, saya kira itu komentar saya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari apa yang dipertanyakan. Kemudian masih ada lagi Ustaz, masih berkaitan
pertanyaan Ustaz Ahsan eh, ini kira-kira bagaimana Ustaz kalau misalkan ini kan dilakukan musyawarah, tetapi pada ujung-ujungnya hanya eh, eh, keputusan pimpinan yang dilaksanakan, bagaimana nih? Anu saja formalitas. Kira-kira bagaimana nih Ustaz? Pemimpin seperti ini. Ya, ya itu dia. Jadi sebagai sebagai eh, unsur yang berada pada sebuah eh, lembaga, memang ya kita bisa memberi saran, tetapi pada akhirnya juga kita perlu memahami bahwa kalau lembaga itu memang kewenangan pimpinannya bersifat otoritatif. Iya, sepertinya jaringan Ustaz ini terputus. Oh iya, jaringan kayak Iya, baik. Kita tunggu 1 menit dulu Ustaz. Nah, bisa masuk. Baik, ya sambil mungkin menunggu Ustaz, saya coba tambahkan lagi. Jadi, eh, mungkin inilah yang diperlukan dalam organisasi, bahwasanya seorang pemimpin itu punya etika, dan etikanya seperti yang disampaikan tadi harus etika yang mendasar, yakni bagaimana mencontoh Rasulullah menjadi teladan terbaik. Karena dari beliaulah sebenarnya memberikan gambar bagaimana kita layaknya seorang pemimpin. Misalkan ketika di perang Uhud, Nabi mencoba menggambarkan bagaimana sebuah posisi perang. Oh, Ya, alhamdulillah sudah masuk. iya ini Akan Silakan dilanjut, kembali. Ustaz. agak terganggu ini banyak jaringan internet. Ya, saya kira itu tadi bahwa kalau menurut saya karena eh, pada prinsipnya kalau kita ada di situ dan ingin memberi pemikiran, ya tidak bisa memang dielakkan kalau memang itu kultur yang berlaku di situ. Betapapun menurut saya aspirasi atau pendapat yang dikemukakan itu tetap berharga. Mungkin kalau tidak pada saat ini, mungkin pada waktu-waktu yang akan datang. Atau minimal bahwa seorang pimpinan itu menyadari bahwa ada pemikiran-pemikiran yang cukup bagus sebetulnya yang berkembang di kalangan orang-orang yang ada bersamanya. Iya. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi jelas Ustaz ya, pada dasarnya kita kembali ke firman Allah surah surah ayat 38, bahwasanya wa amru syura bainahum, dalam urusan itu tetap musyawarah, kemudian wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah sebagai etika sebagai pemimpin, dan tentunya sebagai teladan juga dari Rasulullah. Mungkin itu Sat yang bisa dijawab dari rekan kami. Bagaimana Ustaz Ahsan? Saya kembalikan dulu ke Ustaz. Ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh pemakalah Ustaz Mustaqim ya. Saya kira itulah realita yang sering terjadi, yang ada di pemikiran saya itu bagaimana kultur kultur yang kita dapatkan di organisasi kita atau di lembaga kita itu kita mau merubah itu. Ya ini masalah, maksudnya eh, dikemas seperti desentralistik, partisipatif, tetapi ujung-ujungnya di dalam itu hanya formalitas. Dan itu bukan bukan satu kali dua kali, karena itu sudah jadi kultur. Jadi dia hanya menjadikan ini supaya kita terlihat partisipatif saja, tetapi dalam pengambilan keputusan itu tidak ada rasionalitas yang dijelaskan kenapa pimpinan itu memilih ide ini, kemudian ada ide yang lain seperti itu. Kan yang harusnya kalau dalam partisipatif kan harusnya memberikan rasionalitas.
ketika ada ide yang muncul, kemudian ada beberapa ide, itu seorang pimpinan kalau memang mau menggunakan partisipatif, dia itu harus bisa menyampaikan analisanya, kenapa ini tidak diambil, ini ada analisanya, ini ya, supaya ini betul-betul yang bekerja ini betul-betul partisipatif dalam pengambilan keputusan. Makanya ini muncul di pikiran saya tadi, wah bagaimana ya ketika kita mendapat kultur di lembaga kita yang sudah terbangun itu di atas terlihat partisipatif, tetapi sebenarnya sentralistik, hanya apa formalitas saja, tapi pengambilan keputusan ya ujung-ujungnya tetap saja eh, pimpinan. Karena saya juga di beberapa organisasi, termasuk di lembaga kami, kadang hal itu muncul. Kita sudah sampaikan ini realisasinya. Kenapa kita eh, tidak ada ketidaksetujuan terhadap apa yang disampaikan pimpinan, tetapi ego itu yang muncul. Hanya disampaikan bahwa apa ada pemikiran saya yang lain. Kenapa saya memilih ini saja? Oh, mengambil keputusan ini dan itu tidak disampaikan apa alasan rasionalnya seperti itu, dan itu kerap berulang terjadi. Makanya saya bilang, wah kalau begitu buat apa kita rapat kalau begitu? Iya kan? Mestinya kan kalau memang partisipatif ya harus disampaikan alasan rasionalnya kan masing-masing, kenapa ini diterima, kenapa ide ini ditolak, atau mungkin ini kita pending dulu. Nanti mungkin di di kondisi seperti apa nanti kita bisa menerapkan. Harusnya kan seorang pimpinan yang mau menerapkan partisipatif kan harusnya itu disampaikan alasan-alasannya supaya betul-betul pimpinan ini kita, bawahan ini betul-betul, wah memang ini pimpinan ini mengambil keputusan itu berlandaskan partisipatif, bukan sentralistik. Jangan sampai hanya dikemas partisipatif ternyata ujung-ujungnya sentralistik juga, ujung-ujungnya hanya pusingnya Iya, saja. Ustaz. Betul, 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 Ustaz. Ah, Iya, Ustaz, iya. kemudian ini sebenarnya menarik, eh, tapi jadi pertanyaan lagi. Tapi siapa tahu sebentar mulai diskusikan. Boleh, 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 Ustaz. Iya, Yang iya, iya. yang apa, ketika misalkan terlalu banyak ide, kemudian ujung-ujungnya dipoting. Sering kayak gini terjadi. Ah, Iya, ini saya pribadi menganggap voting itu saya kurang menerima itu voting. Jadi harus ada rasionalisasi. Makanya sebenarnya saya pemilihan pemilihan anggota dewan dan sebagainya yang berlandaskan siapa yang paling banyak suaranya, saya sebenarnya tidak setuju. Karena yang memilih ini kan tidak sama tingkat kecerdasannya dalam memilih. Seperti itu. Harusnya untuk pemilihan anggota dewan itu ada tes tes tulis, kemudian ada tes apa yang seperti yang kita tampilkan apa di televisi itu, dan itu ada poin-poin yang disampaikan secara langsung dan kita ingin melihat respon menjawabnya bagaimana. Jadi selain ada tes tertulis, kemudian ada tes langsung di mana ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para ahli atau dari audiens, kemudian langsung direspon jawabannya itu tanpa tanpa lagi mencari sumber dan sebagainya. Kita ingin melihat apa di bawah sadarnya ini, calon-calon ini betul-betul ide ide tentang kepemimpinan menjadi anggota dewan itu betul-betul sudah tertanam, bukan dibuat-buat seperti artis yang melakukan sandiwara. Saya kira ini menarik Iya, ya. Ustaz. Iya, Kalau iya, kita Ustaz. ini lanjutkan, ya sebentar Iya, kita lihat apakah siap. bisa dilanjutkan atau tidak. Ini masalah Iya, keputusan, siap. muncul voting ini. Iya, baik, Ustaz. Iya. Apalagi ya kondisi partisipatif ya. Saya kembalikan ke Iya, moderator. iya. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi, iya, ada eh Ustaz Ahsan. Kalau memang pada akhirnya realitas dalam lingkungan kita memang tadi model pengambilan keputusannya itu agak otoritatif pimpinannya,
maka mau tidak mau kita supaya gagasan atau ide kita juga itu menjadi bagian dari pengambilan keputusan pucuk pimpinan, ya mau tidak mau kita harus berusaha menjadi bagian dari lingkungan pucuk pimpinan itu. Ini memang sudah agak lebih politis, tetapi jika ada gagasan brilian dan ada gagasan yang bagus yang menurut kita perlu dan itu menguntungkan lembaga kita, tetapi tidak diakomodir, makanya menurut saya ini agak ada strateginya, pendekatannya, bahwa memang kita harus berusaha semaksimal mungkin bisa menjadi bagian dari lingkungan pengambil keputusan itu mau tidak mau supaya kita menjadi bagian dari itu. Karena kalau kita berposisi selalu berbeda secara diametral dengan pimpinan, pucuk pimpinan, maka itu tadi betapapun bagus pikiran kita, betapapun brilian ide kita, tapi karena kita tidak menjadi bagian dari lingkungannya, maka kita tetap tidak akan menjadi bagian. Sudah kita harus bisa mengambil hati dan menjadi bagian dari situ. Itu tuntutannya harus begitu. Kalau kita tetap berada pada posisi yang berbeda secara diametral, itu tadi konsekuensinya ya gagasan dan pikiran kita tidak akan diakomodir. Nah, kecenderungan model manajerial sekarang di lembaga-lembaga itu kan begitu. Pengambilan keputusan itu selalu mengakomodasi orang-orang yang bersama dia, atau dalam bahasa sederhananya ya konco-konconya. Nah, untuk bisa menjadi bagian dari pengambil keputusan itu harus masuk ke sana. Fenomena ini kan terakhir muncul di dunia politik praktis kita kan. Tadinya berlawanan, begitu ada pemenangnya, kemudian yang lain kemudian berusaha menjadi bagian dari pemenang itu. Ya, itu realitas. Itu memang agak politis, tapi seperti itulah yang bisa dihadapi. Itu memang realitas dan itu pilihan. Artinya maksud saya, kalau kita pilihannya bisa supaya gagasan dan pikiran kita itu bisa menjadi bagian dari pengambilan keputusannya, tuntutannya adalah bergabung, berafiliasi dengan jadi tim sukses. yang mengambil keputusan itu. Kalau kita selalu berada pada posisi diametral yang berbeda, ya apa boleh buat, karena kultur pimpinannya ya sudah begitu. Nah, makanya saya katakan tadi, perlu kita punya kemampuan adaptasi terhadap kultur dan atmosfer model kepemimpinan dan manajerial yang terjadi. Jadi baik, Sat. Alhamdulillah. Jadi baik. Sebelum kita menjawab, mungkin inilah yang bergeser. Jadi waktu yang bergeser juga nilainya. Kalau di zaman Rasulullah itu dipilih pemimpinnya karena kita butuh pemimpin. Kalau sekarang banyak yang mau memimpin, sehingga banyak yang mau memimpin. Sehingga ego itulah yang kadang-kadang muncul. Sehingga saya mencoba mengambil istilah Menteri Keuangan sekarang, Pak Purbaya, ketika ada dosen bertanya kepada beliau, sepertinya kita harus buka buku kembali. Dalam artian kalau organisasi ada ADRT yang harus ditelaah kembali. Seperti itu. Mungkin Baik, saya, Ustaz. Terima kasih, saya tambahkan Ustaz. mungkin sedikit, Ustaz. Oh iya, ada Ustaz Rahmat. Boleh, Ustaz. Ya, masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Mohon maaf karena baru bergabung, karena tadi saya sebenarnya sekarang di Makassar ini. Dari Maret saya di Makassar. Saya tadi juga sudah sampaikan ke Ustaz Jamaluddin bahwa mungkin saya agak-agak ini. Dan coba saya menjawab dari apa yang kita diskusikan terkait dengan sebagai pemimpin kepada jajarannya hari ini. Pertama saya mau sampaikan bahwa memang ada pergeseran
dalam prinsip yang kita gunakan di dalam menjalani kehidupan ini, kaitannya dengan struktur kepemimpinan. Kita ingat dulu para sahabat ketika ditunjuk sebagai khalifah, sebagai pemimpin tertinggi dalam kepengurusan satu negara, satu yang di dalam satu bangsa, maka ketika beliau ditunjuk, apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan, kenapa mesti saya? Ini adalah ujian yang berat. Karena beliau paham bahwa pimpinan itu pertanggungjawabannya mungkin agak berat ya, pertanggungjawabannya kalau agak berat. Dari segi pekerjaan mungkin tidak banyak dari segi fisik. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana kebijakan-kebijakannya itu mampu mengakomodir segala keadaan yang ada di bawahannya itu. Sehingga apalagi kita teringat kisahnya kalau tidak salah Umar bin Khattab ketika ruangannya dimasuki oleh keluarganya, dia bertanya, yang kita mau bicarakan ini kepentingan negara atau pribadi? Ketika dijawab pribadi, maka lampu yang dia gunakan itu dia padamkan. Karena dia merasa apa yang saya pakai ini dari negara, maka hanya diperlukan untuk negara. Maka prinsip-prinsip inilah yang mungkin yang sekarang ini mungkin kita cari-cari ya. Kita cari-cari. Sehingga pergeseran daripada prinsip di dalam memimpin suatu lembaga ini mungkin sudah terjadi dari zaman dulu. Sehingga hari ini apa yang terjadi itu tadi yang disampaikan oleh Kanda Ustadz, bahwa sepertinya hari ini dalam satu lembaga yang memimpin itu tentu menunjuk untuk bawahannya itu adalah orang-orang yang terdekat dengan beliau. Dan bagi saya mungkin kita bisa menerima karena pertimbangannya sama dengan hari ini, kalau ada lembaga kemudian pimpinannya menunjuk bahwa yang akan membantu dalam kepemimpinannya dia adalah alumni-alumni misalnya pesantren, setelah dia lulus kuliah kemudian dia masuk, maka yang seperti ini, guru-guru seperti ini, itu sangat mudah untuk diatur sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan sebenarnya hari ini adalah lembaga, taruhlah misalnya yayasan ya. Karena setahu saya dalam organisasi yayasan itu ada namanya di atas pimpinan itu ada namanya hak veto. Hak veto itu adalah hak memang yang disandarkan kepada yang punya yayasan tersebut. Sehingga ketika yayasan misalnya tidak sesuai dengan visi misi daripada pimpinan pesantrennya misalnya, maka inilah yang terjadi. Maka menurut kami ketika misalnya kita memimpin satu lembaga ya saya kira yang kita mungkin bagus tunjuk sebagai anggota pembantu pada pekerjaan kita ya orang-orang yang paham dengan kita supaya apa yang kita targetkan itu sesuai dengan apa yang juga diusahakan oleh apa yang menjadi pembantu-pembantu dalam kepemimpinan kita. Saya kira mungkin begitu Pak Moderator. Terima kasih Ustaz atas tambahan jawaban dari pertanyaan dari Ustaz Hasan Takwin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ke pertanyaan kedua dari pertanyaan Ustaz Musakir. Yang pertama adalah yang mana lebih arif, lebih bagus pengguna istilah ketua atau kepala Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Rahmat atau Ustaz Mustaqim. Itu pertanyaan pertama dulu dari Ustaz Musakir. Ya, nanti dilengkapi sama Ustaz Rahmat. Memang Siap. sebetulnya yang pertama tadi pertanyaannya Ustaz Musakir bahwa apakah makalah ini menawarkan sebuah model struktur organisasi lembaga pendidikan atau justru mengelaborasi struktur organisasi lembaga pendidikan yang ada. Makalah ini sesungguhnya menyajikan struktur organisasi lembaga pendidikan yang ada sekarang. Jadi sebetulnya bukan menawarkan hal yang baru, tetapi ini makalah ini hanya menggambarkan melalui proses elaborasi bahwa begitulah keadaan struktur lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang pertama, tentu nanti perlu kita memang
menelaah lebih lanjut apakah apa yang bisa kita rekomendasikan dari lembaga pendidikan yang ada ini untuk pengembangan yang akan datang. Yang pertama, yang kedua, nah mana yang lebih efektif kira-kira? Apakah sebuah lembaga atau organisasi itu pimpinannya bernama kepala atau ketua? Sebetulnya antara keduanya tidak saling meniadakan karena masing-masing dipakai pada struktur lembaga yang berbeda. Kalau lembaga itu pada Putus. Ya, seperti yang Terhempas. ya. Mungkin Ustaz Rahmat bisa tambahkan sebelum Ya, baik. Bahkan dari makalah kami ini, kalau yang ditanyakan apakah makalah ini disajikan lebih kepada pendekatan kepemimpinan dalam Islam, halo Ustaz. halo? Halo? Ya, Iya. Putus. Halo? Halo. Halo? Iya, jelas di suara Ustaz? Oh iya. Bisa. Kita bisa melihat daripada isi makalah kami mencantumkan bahwa struktur kepemimpinan yang kita sajikan dalam makalah ini, kita bisa lihat dari apa yang kami sampaikan, yaitu diantaranya kami mengangkat bahwa kepemimpinan kita dalam kehidupan ini tentunya kita kaitkan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang mana di sini ayatnya berbunyi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku ingin menjadikan ini ja'ilun khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di dunia ini adalah khalifah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu diberi amanah sebagai pemimpin. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya khalifah, termasuk dalam mengatur lembaga pendidikan. Jadi kalau kita berprinsipkan ayat ini, ketika memimpin misalnya satuan pendidikan itu, atau misalnya kita memimpin satu organisasi masyarakat, atau mungkin kita memimpin daripada satu lembaga apapun itu, kalau kita berlandaskan bahwa kita ini adalah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maka tentu pemikiran kita dalam diri kita mengatakan bahwa kita akan bertanggung jawab setiap apa yang kita ucapkan, setiap kebijakan yang kita berikan kepada orang-orang, apapun respon dia, kalau kebijakan kita baik, maka tentu balasannya akan baik. Tapi kalau misalnya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan adalah ternyata satu keburukan, maka tentu kita dalam diri mengatakan, kelak juga balasannya adalah tidak baik juga. Maka berlandaskan dengan ayat ini, tentu kami sajikan adalah struktur kepemimpinan pendekatan dalam agama kita, itu agama Islam. Kemudian yang kedua, Quran Surah An-Nisa ya. Kalau kita lihat surah 58 ini adalah mengatakan, ayat ini menjadikan dasar penting bahwa struktur organisasi harus menempatkan seseorang sesuai kompetensi dan keadilannya. Jadi kepemimpinan ini dalam Islam mengajarkan bahwa kita berikan misalnya jabatan kepada pembantu daripada kepemimpinan kita itu sesuai dengan kompetensinya. Jangan sesuai dengan nepotisme. Maka tentu dengan pendekatan ini saya kira adalah sajiannya terhadap pendekatan kepemimpinan dalam Islam. Mungkin seperti itu mungkin. Dan seterusnya kami cantumkan juga ada hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, dan seterusnya. Mungkin seperti itu mungkin Ustadz moderator. Terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz Mustaqim masih bisa ditambahkan sebelum saya serahkan kembali ke pertanyaan kedua dulu. Tadi itu. Ya, mungkin kembali yang ini yang mana lebih arif, Oh iya, atau kepala. baik.
Kalau penggunaan istilah pucuk pimpinan itu memang sebetulnya masing-masing struktur kelembagaan itu mempunyai kekhasan sendiri. Sehingga kalau dia pada umumnya kalau lembaga itu bersifat struktural dan mempunyai cakupan tugas yang lebih luas, kemudian mempunyai struktur yang lebih bersifat struktural, mempunyai jejaring ke bawah, itu biasanya menggunakan istilah kepala karena di dalamnya banyak bagian-bagian. Nah, kalau kemudian organisasi atau lembaga itu bersifat tunggal, maka biasanya menggunakan istilah ketua. Itu pada umumnya meskipun tidak bersifat absolut. Kemudian antara ketua dan wakil atau pembantu sebetulnya ya punya filosofi masing-masing. Kalau sekarang ini kan cenderung menggunakan istilah wakil daripada dulu ada istilah pembantu. Kemudian kalau wakil itu kan pada umumnya mendampingi pucuk pimpinan atau ketua untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan tertentu atau khusus. Kemudian yang kedua, biasanya wakil itu juga diberi tugas ketika pucuk pimpinan itu karena sesuatu lain hal tidak bisa menjalankan tugas tertentu, maka itu nanti diserahkan kepada wakil. Itu kira-kira perbedaannya antara satu dengan yang lain. Menurut saya masing-masing ada posisinya sendiri-sendiri, sehingga tergantung apakah penggunaan ketua, penggunaan kepala, apa penggunaan pimpinan itu nanti terpulang kepada bentuk organisasinya. Sekira itu tambahan saya menyangkut yang mana yang lebih efektif. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban ke penanya Ustaz Musakir. Dan jadi betul bahwasanya ketua dan kepala ini, kalau ketua itu kita sering menggunakan ketua di lembaga itu karena lembaga itu adalah lembaga yang menggerakkan kelompok. Kalau kepala itu cenderung pada konsep ya, konsep. Kemudian kalau konteks umumnya ketua itu cenderung digunakan di organisasi atau yayasan komunitas, sedangkan kalau kepala itu cenderung digunakan dalam lembaga formal atau birokrasi atau instansi pemerintahan. Bisa, Kemudian kalaupun bisa gaya sedikit tuh. kepemimpinan ketua, Yesas? Bisa sedikit tuh. Ya, Oke, Yesat, Yesat. Iya, bisa. Ini menarik ini saya dengar ini Ini apalagi ketua atau kepala? kepala 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 dengan ketua, karena inilah yang kemudian menjadi pembahasan di lembaga saya sekarang, ya. Yesat. Karena di dalam satu lembaga, kalau kemudian ada dua istilah yang kemudian melekat dalam satu lembaga, dua jabatan. Yang pertama itu ada ketua dalam hal ketua kelembagaan, ya, ketua Bawaslu, dan ada kepala juga namanya kepala sekretariat. Iya. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan sekarang ya di lembaga kami karena Betul. harusnya tidak ada dua matahari dalam satu bumi ya. Nah, ini kan ada dua matahari dalam satu bumi yang kemudian yang menyebabkan puncak sebuah kepemimpinan di lembaga itu kayak amburadul begitu ya. Karena dalam hal ini staf sekretariat ini merasa bahwa dia punya kepala, sementara kita ini dalam hal pimpinan ketua Bawaslu ini juga kita merasa bahwa kita yang yang berhak untuk memberikan instruksi ke sekretariat. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa istilah ini hanya untuk kalau ketua ini di lembaga, nah kalau kepala ini instansi umpamanya,
Ini saya pikir tidak dengan lembaga saya ya sekarang, karena persepsi itu terbangun, perbedaan istilah ini dibedakan karena dua dua apa namanya, dua pucuk dalam hal kepemimpinan dan istilahnya eh, apa ya, ruang ruang wadah dari kepala sekretariat itu beda ya. Nanti kami pun ini di pimpinan ini dalam hal ketua ini ya, itu juga dianggap berbeda ya. Itu diatur di peraturan masing-masing. Sehingga kalau menurut saya dibedakan antara ketua ini khusus umpamanya untuk mungkin lembaga-lembaga. Nah, ketua kalau kepala ini mungkin instansi, itu kurang sepakat karena di lembaga kami ada dua istilah ini berada di satu lembaga ya, yang kemudian menjadi ujung-ujungnya sekarang menjadi pembahasan ulang di aturan itu, karena seharusnya memang istilah ini harus di tempat yang berbeda ya kalau menurut tadi Pak Ustaz Jamaluddin dalam pembahasan pemakalan pada hari ini. Tetapi realisasinya adalah di lembaga kami ini adalah suatu perdebatan karena kedua istilah ini berada dalam satu lembaga ya. Nah, ini saya pikir kalau melabrak tadi argumennya Pak Ustaz Jamaluddin, nah ini salah di mata kami karena kita di lembaga kami ada dua istilah ini dalam satu lembaga ya. Jadi tidak, dan itu ada penguatannya dari segi regulasi ya. Nah, mungkin seperti itu tambahannya Pak Ustaz Jamaluddin ya. Iya. Mungkin Jadi iya. Kalau istilahnya dalam hal istilah ketua dan kepala menurut saya ya itu kondisional ya. Mau mungkin dalam satu lembaga itu ya, satu lembaga ini dua istilah itu mungkin harus dibedakan antara pucuk pimpinan sekretariat dengan pucuk pimpinan dalam hal komisioner. Mungkin begitu kalau persepsi yang terbangun di Bawaslu ya. Mungkin seperti itu Pak. iya, Sat. Iya, Sat. Terima kasih Terima ya. kasih, Sat. Jadi inilah yang muncul, ada namanya gaya kepemimpinan, Sat. Jadi kalau gaya kepemimpinannya adalah cenderung kolegial dan partisipasif, maka itu digunakan ketua karena dia harus berpartisipasi di situ. Kalau di pemerintah itu ya bupati lah. Kemudian kalau kepala itu cenderung gaya kepemimpinan adalah cenderung administrasi, administrasi dan hierarki. Dan kalau di pemerintahan sepertinya dia sekdanya, Ustaz. Nah ini eh, eh, harus kembali seperti Nabila Purbaya, harus kembali ke buku kembali. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz atas tambahan tanggapan dari pertanyaan Ustaz Musakir. Kemudian yang terakhir pertanyaan Ustaz Musakir adalah eh, bagaimana eh, jika mekanisme penetapan kepala atau eh, apa ya, kepala yang tidak melihat arus bawah. Jadi kalau ada keputusan pimpinan yang pimpinan itu tidak melihat arus bawah aspirasinya. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Ustaz Rahmat atau Ustaz Mustaqim ini? Ustaz Mustaqim, silakan, Ustaz. Mana Ustaz Rahmat? Kalau apa tadi proses penetapan ya? Iya, mekanismenya, Ustaz. Mekanismenya Mekanisme bagaimana ini penetapan mekanismenya? Iya. Kalau pimpinan. iya, Ustaz, iya, Ustaz. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat idealnya sebuah organisasi, yang pertama memang perlu merujuk kepada aturan yang berlaku pada setiap organisasi itu. Ya, normatifnya begitu, meskipun pada akhirnya akan bersesuaian dengan realitas yang ada. Bahwa kalau ada aturan dan ketentuan yang ada diikuti, maka itu bisa berjalan normal. Tetapi juga biasanya itu ditafsir oleh
anggota-anggota yang ada di sana, karena proses penetapan pimpinan pada suatu lembaga itu tidak terlepas dari adanya interest atau kepentingan, dan pertimbangan interest dan kepentingan itulah biasa mempengaruhi adanya penafsiran terhadap aturan, termasuk di dalamnya dalam penetapan pimpinan sebuah organisasi atau lembaga. Kalau misalnya lembaga itu ketat pada aturannya, maka idealnya akan tercapai sebagaimana aturan yang ada. Tetapi kalau longgar, maka biasanya mengikuti penetapannya mengikut pada kecenderungan para anggota. Nah, pada lembaga pendidikan, ya biasanya misalnya kalau dia kepala sekolah, ya mengikut lagi pada siapa yang menjadi penentu di situ. Katakanlah tadi kalau dia lembaga pendidikan swasta, biasanya owner atau pemilik lembaga itu yang menentukan. Tentu sesuai dengan visi misi dari pemilik. Tapi kalau dia misalnya lembaga pemerintah atau lembaga organisasi yang dimiliki oleh banyak orang, maka biasanya ada proses berdasarkan aturan-aturan yang ada. Nah, saya kira itu yang bisa kita pahami dari proses penetapan itu. Kemudian antara relasi pimpinan dan anggota sebetulnya hubungan kerja fungsional, karena pembagian tugas antara pimpinan dan anggota yang ada di dalam jajaran itu sesungguhnya adalah hanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Sehingga kalau relasinya bagus, maka itu akan berjalan baik. Tetapi kalau relasinya kurang bagus, maka akan terjadi perbedaan yang bersifat diametral. Nah, pada akhirnya memang nanti pimpinan yang punya otoritas yang mengambil keputusan. Itu yang saya komentari dari Baik, Ustadz Musakir. ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Musakir. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, jawaban yang cukup komplit ya, eh, dari para pemakalah. Eh, saya hanya ingin kembali melihat realitas kita bahwa tawaran-tawaran yang disampaikan di dalam makalah ini ya ujung-ujungnya ya kembali ke baik itu untuk lembaga pendidikan swasta maupun negeri, karena kita ini diatur dalam sebuah negara yang menyetir punya otoritas terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka mau tidak mau isi makalah ini hanyalah sebuah pengetahuan, dan untuk direalisasikan dalam satu lembaga ya mungkin hanya beberapa hal saja yang beriringan dengan dan bersesuaian dengan aturan yang ada dalam pemerintahan ini. Karena realitasnya begini, struktur baik itu madrasah, pesantren, dan terlebih-lebih sekolah baik negeri maupun swasta itu kan sudah ditaktis strukturnya dari atas, dari pemerintah kan, berdasarkan undang-undang dan regulasi yang ada, sehingga kita tidak punya lagi pilihan lain oleh sekolah. Nah, karena itu apa ya? Di sini juga eh, kekurangannya ketika sekolah itu ditaktis terlalu mendalam, tidak diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur lembaga dirinya sendiri begitu. Taruhlah misalnya seperti ketika pengangkatan kepala sekolah, baik swasta maupun negeri, bagi swasta itu diatur oleh yayasan atau badan hukum yang membuat sekolah itu, misalnya di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, pimpinan pimpinan Muhammadiyah kalau dia madrasah aliyah itu pimpinan Muhammadiyah wilayah
yang menunjuk, mengangkat, terlepas dari disetujui, disukai oleh orang-orang yang ada dalam madrasah itu atau tidak, kalau sudah diusul dan ditetapkan oleh pimpinan wilayah, maka pokoknya harus jalan satu periode, nanti periode berikutnya lagi baru di diusul dan apa kemudian diproses kan, seperti itu. Nah, kalau negeri begitu juga halnya. Kalau kita di SMK misalnya, ya, Dinas Pendidikan provinsi yang punya otoritas mengangkat kepala sekolah. Nah, pertanyaannya, ketika orang yang diangkat ini bukan dari sekolah yang bersangkutan yang diangkat, eh, otomatis ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan di dalam kepemimpinannya. Seperti itu. Nah, ini realitas terjadi. Apa ya? Lagi-lagi bahwa apa yang kita pahami konsep eh, tawaran-tawaran model struktur yang ada ini ya ujung-ujungnya hanya sebatas pengetahuan dan pengayaan informasi saja karena pada dasarnya ini semua sudah ditaktis. Mungkin seperti yang disampaikan tadi Ustadz Mustaqim bahwa ya mungkin ya sebentar nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa ditawarkan bahwa ya eh, sekolah tidak usahlah terlalu ditaktis sampai sedetail mungkin di kelembagaan dan pengaturan-pengaturan ke dalam. Kasihlah sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan itu otonomi yang begitu lebih lebih luas lagi. Nah, ini kan cukup miris akhir-akhir ini, terutama di Dinas Pendidikan misalnya, sampai pada penerimaan siswa baru, penerimaan murid baru saja ditaktis sedemikian rupa sehingga kita di sekolah yang betul-betul bersentuhan langsung dengan masyarakat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya ditaktis dari atas. Ya, padahal yang tahu persis kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, orang yang ada di sekolah. Nah, ini apa ya? Ingin sepertinya kita terlepas dari sentralistik pusat, tetapi kita masuk lagi dalam sentralistik sentralistik regional yang justru malah ya sih ada plus minusnya, cuma apa tetap harus dibuatkan batasan-batasan lah berdasarkan tingkat kebutuhan dan karakteristik lembaga masing-masing. Mungkin begitu apa namanya tanggapan balik saya Ustadz terkait tentang diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas Iya. jawaban-jawaban dan penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, jadi eh, tidak bisa dipungkiri dan inilah keteladanan ya, keteladanan dari pusat sehingga di bawah pun terjadi. Tidak heran jika kalau hari ini banyak lembaga rentang konflik bawah pemerintah atas itu karena sudah ada keteladanannya di situ. Baik, Ustaz, karena waktu ini masih ada satu pertanyaan, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir Ustaz, dari Ustaz Haris Tahri berkaitan dengan bagaimana realita apa ya, realita struktur organisasi saat ini, yang mana ada organisasi yang gemuk tapi tidak mampu bekerja, ada juga struktur organisasi simpel tapi mampu bekerja. Kira-kira bagaimana ini, Ustaz? Ya, mungkin Ustaz Ahmad. saya mungkin bisa. Iya, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya dari teman kami sebagai moderator di kelompok kami terkait merespon apa yang dihadapkan kepada kita saat ini dalam struktur kepemimpinannya. Mungkin yang disinggung ini adalah di masa Pak Prabowo ini kan. yang kalau kita perhatikan banyak terkadang dalam struktur yang mungkin di kepemimpinan sebelumnya itu tidak terlalu gemuk seperti ini. Bagaimana kemudian apakah itu bisa menjadikan satu kebijakan yang kemudian bisa menghasilkan kemajuan-kemajuan untuk bangsa kita. Maka tentu kami katakan sebenarnya apa yang
istilahnya apa yang mendasari pemikiran beliau untuk kemudian memilih satu keputusan dalam hal ini adalah memperbanyak orang-orang yang ada dalam satu struktur organisasi, maka tentu tujuannya bagaimana supaya ketika ada satu beban yang berat, tentu sama-sama kita pikul, kan seperti itu. Karena dengan struktur yang memiliki orang banyak, maka tentu secara kuantitas lah kemungkinan keberhasilan dalam satu tujuan pekerjaan, maka itu akan mudah untuk terrealisasikan seperti itu. Ketimbang dengan orang-orang yang mungkin dalam struktur itu ya orang-orangnya sedikit ketimbang dengan yang satunya. Itu dari segi kasat matanya. Tetapi kalau misalnya setelah dievaluasi, karena namanya dalam manajemen itu ada namanya evaluasi, ada ya istilahnya pandangan-pandangan apa yang sudah diorganisasikan, kemudian kita mempelajari terkait dengan hasil yang ada dengan keputusan itu. Kalau kemudian ternyata dengan orang banyak kemudian ternyata apa yang kita inginkan tidak tercapai, saya kira buat apa? Sehingga saya selalu ingat bahwa sebenarnya substansi daripada apa yang kita kerjakan adalah kualitasnya. Saya kaitkan dengan ada ulama dulu menyebutkan bahwa yang disembelih itu sejarahnya Nabi Ibrahim dengan putranya. Sebenarnya yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tetapi Nabi Yakub. Dan itu didukung oleh perkataan sahabat lebih daripada 20 sahabat yang mendukung pemahaman itu. Kemudian yang pemahaman umum kita yang mengatakan bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, itu ucapan sahabat yang kurang lebih daripada 10 sahabat. Sehingga dari segi kuantitas lebih banyak kaul sahabat, perkataan sahabat yang mengatakan bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail. Dan sedikit daripada pendapat yang pertama, hanya kurang lebih 10 orang perkataan sahabat yang mengatakan yang disembelih Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Setelah perkara ini dibawa ke Al-Azhar, ternyata ditanyakan kepada Grand Syekhnya Al-Azhar, yaitu Syekh Ali Jum'ah, mengatakan dari segi kuantitas, memang banyak ucapan dari sahabat yang mengatakan yang disembelih bukan Nabi Ismail, itu 20 sahabat. Dan yang mengatakan Nabi Ismail yang disembelih itu hanya kurang lebih 10 sahabat. Tetapi faktanya tetap yang diyakini yang disembelih Nabi Ismail, yang disembelih Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Maka di sini kalau kita melihat dari segi kuantitas, maka tidak menjamin keberhasilan daripada pekerjaan kita. Tetapi yang diinginkan adalah kualitas. Sehingga ketika ada manajemen, ada kepengurusan, kemudian gemuk, maka pandangan tentu ini adalah langkah pertama yang kemudian untuk dievaluasi di kemudian hari. Kalau ternyata anggapan kita ketika banyak orang-orang yang bekerja kemungkinan keberhasilannya besar, ternyata pada kenyataannya juga tidak, maka tentu ada evaluasi, sehingga mungkin bagi menghemat kami mengatakan bahwa buat apa kuantitas banyak tapi kualitas tidak ada. Sehingga yang dikejar adalah kualitas. Seperti itu mungkin Ustaz Moderator. Terima kasih. Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi intinya bagaimana sebuah lembaga biar simpel berfungsi Ustaz ya. Seperti itu. Daripada gemuk tapi tidak menjalankan fungsinya. Maka seperti Muhammadiyah itu menggabungkan antara fungsional. Baik, karena waktu mungkin untuk sesi terakhir saya serahkan dulu ke Ustaz Haris sebelum saya serahkan ke Ibu Dokter. Ustaz Haris. Ya, terima kasih ya. Jadi memang ini persoalan kepemimpinan yang gemuk dengan ramping ini memang ada plus minus ya. Sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Rahmat. Jadi memang situasional dan kondisional ya. Kita lihat plus minusnya melalui monitoring evaluasi yang setiap saat dilakukan. Itu barangkali memang penting kita pikirkan bersama ini. Itu barangkali cukup ya. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Saya kembalikan ke moderator. Ya, kasih. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai segmen akhir
kita dengarkan secara seksama penjelasan dari apa yang kita diskusikan dari dosen kita kepada Ibunda Dr. Haji Sumiati. Kami persilakan dihormat. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Akhirnya dosen untuk sesi pertama malam ini sepertinya ya untuk materi. Jadi tinggal saya mungkin bagikan untuk meet-nya. Dari awal sampai malam ini memang selalu menarik. Karena memang saya selalu katakan bahwa orang-orang luar biasa, Masya Allah ya. Dan pasti yang selalu memicu ya Ustaz Ahsan itu ya selalu bikin gara-gara lah, tapi lumayan ya. Benar-benar Bagus, bisa. caranya memantik diskusi. Tadi Ustaz Jamal sampai kayak menghindari dulu ya. Ada yang lain. Saya ketawa, mohon maaf ini. Jadi mulai penetapan kata ketua, kepala, kemudian bagaimana hasil akhir di setiap rapat itu selalu kembali ke pasal 1 istilahnya dia. Sebetulnya tadi saya berharap sekali banyak pendapat yang terkait tentang kemudian bagaimana pada saat penetapan hasil akhir di setiap keputusan ya. Tetapi ini saja ya sudah memakan waktu banyak. Padahal cuma baru beberapa yang memberikan komentar, tapi saya pikir dengan banyak komentar seperti itu di hati kita masing-masing punya jawaban gitu. Yang saya cari-cari sebetulnya yang paling pemberian kata ketua dan kepala itu apakah ada SOP-nya? Itu sebetulnya saya cari-cari itu, tetapi terakhir saya temukan bahwa secara nasional tidak ada satu peraturan resmi ya atau SOP tunggal yang secara eksplisit menetapkan kapan harus memakai istilah ketua dan kepala. Namun ada dalam Permendagri ya nomor 1 tahun 2023 tentang tata kelola dinas di lingkungan pemerintah daerah, dan juga itu tadi Permen Pan RB nomor 7 tahun 2021. Digunakan aturan yang pertama istilah kepala itu digunakan untuk unit kerja atau instansi struktural pemerintah. Tadi Ustaz Musakir juga sudah menyampaikan. Namun Ustaz Musakir mengatakan bahwa ada pengecualian untuk di instansinya. Itu yang luar biasa itu Ustaz Musakir, karena langsung mengklaim bahwa itu berbeda dengan instansi lain. Nah, contoh misalnya kepala sekolah, kepala dinas, ya, kepala subbagian, kepala madrasah dan seterusnya. Bagaimana dengan istilah ketua? Digunakan untuk organisasi, panitia, dewan, komite, badan dan atau yayasan. Contoh ketua yayasan, ketua panitia, ketua komite sekolah atau ketua OSIS. Itu sederhana, itu singkatnya yang seperti itu. Artinya bahwa kepala itu digunakan dalam konteks jabatan formal administratif. Ya. Di bawah struktur organisasi yang jelas. Karena diangkat secara resmi oleh otoritas, misalnya kepala madrasah di bawah Kementerian Agama. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian kata ketua digunakan dalam konteks organisasi kolektif atau non-struktural. Nah, biasanya hasil musyawarah atau pemilihan seperti komite, panitia, dewan guru, dan seterusnya. Itu yang berada pada Permendagri nomor 1 tahun 2023. Dalam aturan, nah kemudian berdasarkan regulasi Kementerian Agama, jadi dalam aturan pendidikan Islam, misalnya KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Nah, kepala madrasah
disebut secara eksplisit sebagai pimpinan lembaga pendidikan formal. Jadi bukan ketua. Sedangkan istilah ketua digunakan untuk ketua komite madrasah, ketua yayasan, ketua MGMP, ya, atau ketua panitia kegiatan keagamaan. Jadi dalam hal ini pendidikan Islam dibawa ke menak, istilah kepala digunakan untuk jabatan struktural lembaga pendidikan formal. Saya kira itu ya. Sedangkan ketua untuk lembaga non struktural dan partisipasi. Itu. Nah, juga berdasarkan kebijakan Kemendikbudristek dalam aturan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ya, disebutkan istilah di sini adalah kepala sekolah. Jadi sebagai jabatan struktural dengan tugas manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Itu. Saya pikir itu yang yang harus dipahami bersama bahwa terkait penggunaan kata ketua dan kepala. Jadi kesimpulan, kalau saya katakan kesimpulan utamanya bahwa tidak ada satu SPP nasional yang mengatur secara spesifik istilah kepala ataupun ketua. Tetapi sudah tersistem dalam pedoman tata naskah dinas dan regulasi kelembagaan. Prinsipnya adalah kepala untuk jabatan struktural dan formal, ketua untuk jabatan kolektif dan non struktural. Kalau begitu saya jawab bertanya sama Ustaz Musakir, mohon maaf Pak Ustaz, bahwa tadi kalau saya tidak salah dengar ya bahwa beda kemudian bagaimana distansinya karena kedua istilah tadi dipergunakan. Apa alasannya? Supaya atau saya mungkin yang salah mendengar. Silakan Ustaz Musakir mungkin bisa memberikan itu. Oh ya benar. Ya. Mungkin penjelasannya Pak Anu tadi. Ustadz Mahmudin. Ustadz komisioner. Di komisioner itu ada dua lembaga. Ada dalam satu lembaga ada dua istilah, ketua untuk komisioner dan kepala sekretariat untuk instansi pemerintahan. Ustadz Mahmudin tadi. Oh iya. Sekira Ustaz Musakir yang mengatakan bahwa tidak tidak kemudian dengan apa yang terjadi di yang jadi itu terjadi di Bawaslu. Oh, Bawaslu ya, Bawaslu. Ya, di Bawaslu itu. Jadi dalam tatanan pimpinan jadi 5 itu ada yang ditunjuk sebagai ketua. Nah, dalam struktur sekretariat ya, Sekjen RI itu namanya kepala sekretariat yang digawangi oleh kepala sekretariat untuk mengkoordinir semua staf PNS maupun P3K. Nah, sementara juga ada ketuanya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan sekarang di lembaga kita. Kenapa ada 2 matahari dalam satu lembaga? Tapi di regulasinya juga jelas bahwa kepala sekretariat itu tugasnya mengkoordinir, mengontrol. Nah, kalau ketua itu dalam tatanan komisioner. Sehingga ini memang agak rancu kalau kita maknai dari sisi penafsiran tadi ya. Tetapi itu yang terjadi di bawah karena ada 2 matahari dalam satu lembaga. Ini kita istilahkan juga di lembaga kita ada 2 matahari sehingga staf itu pusing karena dia harus mendengarkan 2 instruksi dalam satu lembaga dan satu dengan ada yang ya istilahnya ada pimpinan, ada sekretariat kepalanya. Harusnya 1 bulan 1 matahari ya, Ustaz. Ya. Oh, masalah juga kedua mataharinya ini bersinar terang jadi susah. Betul, bersinar terang keduanya jadi. Saya pernah mendengar istilah itu terkait tentang 2 matahari dalam satu ya. Jadi saya pernah dengar ya, tapi itu dalam organisasi sih ya. Dia sebagai, tapi ini istri istilahnya ya. Dia sebagai istri pimpinan tertinggi, kemudian yang satu istri wakil dari pimpinan tadi.
istri dari pimpinan tertinggi mengatakan mohon maaf, keputusan itu ada di tangan ketua karena tidak matahari tidak boleh dua dalam satu kepemimpinan. Makanya istilah saya tadi dengar, oh ternyata ada istilah juga itu ya yang seperti itu. Dan saya pernah mendengar itu sudah lama sekali, puluhan tahun yang lalu saya pernah dengar itu. Karena itu ada kaitannya mungkin terkait tentang apa yang ditanyakan Ustaz Hasan, bahwa kenapa kemudian selalu terjadi bahwa di setiap hasil akhir itu pimpinan selalu mengambil keputusan itu selalu di tangannya. Mungkin seperti itu ya, karena memang seorang pemimpin tetap memiliki ada namanya ego. Dalam artian karena mungkin bukan ego karena memang saya yang paling benar, tidak, tetapi mungkin dia berpikir begini. Saya mohon maaf ya, saya menggunakan kata mungkin karena berpikir bahwa segala sesuatu apapun yang akan terjadi semua kembali ke dia, istilahnya begitu sebagai seorang pemimpin, tanggung jawabnya. Sehingga menganggap bahwa cukup mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahan, tetapi hasil akhir saya yang memutuskan, karena yang akan diserang, yang akan diminta pertanggungjawabannya untuk di dunia pasti kembali ke namanya pimpinan. Tapi kan saya juga tidak tahu seperti apa untuk pertanggungjawabannya di akhirat, kan wallahu a'lam ya. Ada kemudian masuk di tetap memang terkait tentang mekanisme penetapan pimpinan. Jadi ada dua di sini ya. Ada namanya jika penunjukan dari atas namanya sentralistik. Tadi ya Ustaz Hasan juga itu ya, ada dua ya istilah itu. Dan apabila penunjukan dari bawah namanya desentralistik, pemilihan dari bawah ya. Nah, jadi memang ada dua mekanisme yang dipergunakan. Nah, pemimpin yang ditunjuk langsung oleh pihak yang lebih tinggi seperti Kementerian Agama, yayasan, atau misalnya pimpinan pesantren. Jadi contohnya kepala madrasah negeri diangkat oleh Kementerian Agama melalui proses administrasi resmi. Apa kelebihannya ya? Proses cepat dan terkontrol, menjamin keseragaman kebijakan. Kekurangannya tentu saja ya bisa menimbulkan kesan tidak demokratis. Itu kalau sentralistik ya. Nah, apabila pemilihan dari bawah atau desentralistik, ya tentu pemimpin dipilih melalui musyawarah ya, voting atau mufakat. Meski juga yang seperti ini kadang-kadang istilahnya barang jadi yang bawa dalam voting. Istilahnya barang jadi kan, artinya sudah menjadi sebuah ketetapan, baru kemudian disampaikan kepada ya mungkin saya sedar bahasa saya begini kepada semua orang bahwa yang akan dibawa untuk menjabat ini, tetapi pada akhirnya kan kita semua juga paham bahwa pasti ini yang akan duduk di sana, karena memang yang lain itu hanya hiburan, pelengkap. Saya sadar itu hanya pelengkap katanya. Penggembira. Ustaz Mustaqim ya, karena istilah itu saya juga pernah mendapati posisi seperti itu. Saya disuruh sesuatu baru kemudian langsung dijelaskan kembali di telepon bahwa maaf ya, sekedar itu pelengkap. Makanya saya katakan bahwa itu sudah barang jadi. Tapi kita tidak bisa salahkan juga ya kan. Artinya kalau saya selalu begini, prinsip saya selalu begini, bahwa siapapun yang duduk di sana berarti dia layak. Dan Allah pasti menginginkan itu. Jadi supaya saya tidak pernah, jadi sehingga pada saat itu saya tidak kecewa sih, saya paham bahwa siapa gua kan paham saya Pak Ustadz. Jadi sehingga ya sudahlah. Yang penting administrasi itu tidak tercederai istilahnya kan. Diminta 2 ya dikirim 2, tetapi itu tadi ada catatan penting bahwa jangan berharap ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi ada istilahnya musyawarah voting atau mufakat, tapi ya sesuatu yang sudah jadi. Tapi tidak ada masalah. Kalau saya pribadi tidak masalah. Artinya apapun hasil akhir, saya pikir itu yang terbaik. Oke, terima kasih. Saya tidak banyak mengkomentari yang lain. Dan akhirnya Ustaz Mustaqim ya sudah ada kepala sekolah yang kemarin ya. Iya Bu.
Karena ada juga kaitannya ini struktur organisasi sekarang. Masya Allah, ini luar biasa Itu itu. sentralistik atau desentralistik itu kepalanya. Mustaqim yang tahu jawabannya itu kan. Sedikit banyak paham. Kalau saya tidak paham. Tapi ya, Harus menjadi bagian yang menentukan. Anu itu Ustazah Rosmalina paham itu. saya langsung jawab itu sama Ustaz Anus Malina. Bu, saya langsung dikasih undangan. Jadi, artinya memang betul bahwa segala sesuatu yang ada saat ini adalah kalau contoh yang kami bicarakan saya dengan Ustaz Musaki memang itu realita gitu kan. Artinya memang oh iya. Jadi apapun yang dibahas tadi oleh Ustaz Hasan bukan dibahas yang dipertanyakan dan kita bahas bersama, saya pikir itu bukan isapan jempol belaka. Pada akhirnya kan semua kalau saya istilahkan semua kembali ke pasal 1. Tidak ada itu. Ya, oke, terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf ini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima Banyak, kasih Bunda. Dokter atas pemaparannya. Mohon maaf karena ini kan insya Allah di sebagai di mata kuliah ini sebagai dosen pertama sudah selesai tugas saya dulu, tinggal saya kirimkan mungkin tugas apa untuk di meet-nya. Insya Allah nanti akan dilanjut oleh dosen berikutnya. Saya mohon maaf mungkin ada sikap dan cara saya berbicara kurang nyaman, saya mohon maaf, saya manusia biasa ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Dokter. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan dari Ibunda Dr. Haja Sumiati berkaitan dengan mata kuliah. Sebagai closing bahwasanya yang namanya garis sunnatullah itu pasti terjadi seperti yang dirasakan oleh Ustaz Mahmud As-Sagaf saat ini berkaitan dengan matahari kembar ini, itu yang menjadi isu nasional di negara kita. Jadi itu adalah sunnatullah dan saat ini menjadi ujian di ilmu manajemen pendidikan Islam. Tetapi apapun itu, yang namanya pembelajar, mari kita senantiasa berkreasi karena pada hakikatnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjadi sosok yang amanah, bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi aktivitas pilihan kita. Mungkin demikian perkuliahan kita pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kepahaman, dan kita tutup majelis malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana ini informasi Pak Ketua kuliah tahap kedua? Nanti saya hubungi dulu kembali dosen-dosennya. Kayaknya waktunya mungkin saya tawarkan dulu di waktu yang tetap ini, yang sama sekarang. Artinya pekan depan ini jeda dulu atau lanjut?